pada tahun 2050 itu jumlah tangkapan ikan akan berkurang sekitar 20%. Ya. Kalau skenario iklim ini nggak bisa dikendalikan dengan baik. Lebih dari 96% nelayan kita itu adalah nelayan kecil dan tradisional. Nelayan kecil dan tradisional ini tantangan utamanya adalah peningkatan produktivitas. Tapi pada sisi yang lain, ya di luar komunitas mereka ada tantangan besar yang dihadapi oleh komunitas nelayan kita. Bagaimana memastikan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil itu tidak rusak. Halo Sobat Hijau, welcome back to podcast Symbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever. Di episode pertama tadi kita sudah mengerti bagaimana mindset yang harusnya terbangun di antara masyarakat Indonesia, bahwa wawasan kebangsaan kita harus sadar betul bahwa kita hidup di negara maritim, tinggal di negara yang bukan hanya dikepung, memang kita tinggal di negara kepulauan yang mayoritas adalah lautan. Maka untuk menopang hidup negara kita harus memperhatikan kesejahteraan komunitas pesisir. Bang Riza berangkat dari latar belakang Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia. Berarti kan Bapak memimpin pemberdayaan jutaan UMKM di Indonesia, termasuk UMKM di wilayah pesisir, karena mayoritas kita berada di wilayah pesisir. Fokus utama dari Kementerian UMKM untuk mendukung ketahanan masyarakat komunitas pesisir, terutama di bidang UMKM, menghadapi polusi laut dan ancaman perubahan iklim, itu bagaimana Bang? Jadi saya katakan begini, ketika kita bicarakan UMKM dengan ekonomi pesisir, dengan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ini beririsan sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat landscape-nya, bahwa sebagian besar dari nelayan kita, lebih dari 96% nelayan kita itu adalah nelayan kecil dan tradisional. Yang artinya menggunakan kapal-kapal ikan yang gross tonnya kurang dari 10 gross ton, ya, atau bahkan tidak punya mesin. Ya, jadi inilah sebagian besar dari armada perikanan rakyat kita. Nah, kalau kita lihat potret UMKM kita di Indonesia, angkanya juga lebih kurang sama, 99,6% adalah usaha mikro. Ya, selebihnya adalah kecil dan menengah. Ya, jadi sehingga saya ingin mengatakan bahwa ngurusin UMKM itu, itu ngurusin sebagian besar adalah usaha mikro. Ini yang menjadi concern kita. Nah, karakter mikro itu diantaranya adalah usahanya kecil-kecil. Ya, sebagian diantaranya bahkan sektor informal, sebagian besar diantaranya. Lalu belum dalam skala ekonomi, ya, sebagian besar diantaranya belum punya akses pembiayaan yang formal, lalu juga belum terhubung kepada pasar, apalagi bangun kemitraan strategis dengan usaha yang lebih besar, belum dapat akses itu. Nah, maka saya ingin katakan, kalau lihat dari ciri-ciri ini, ya, karakter dari usaha mikro yang ada ini, maka sesungguhnya nggak ada bedanya juga dengan nelayan kecil dan tradisional yang kita lihat hari ini di kampung-kampung nelayan. Lebih kurang begitu. Jadi sebenarnya saya ingin katakan nelayan kecil dan tradisional itu seutuhnya adalah usaha mikro. Dalam perspektif kami gitu ya. Jadi jangan lagi dibeda-bedakan tuh. Jadi seolah-olah UMKM itu sekedar yang hanya mereka yang ada di warung, bukan itu tuh, ya. Jadi ini sekaligus juga proses edukasi kita, ya, bahwa petani di desa yang mengelola lahan, ya, mungkin setengah hektar dan seterusnya, lalu juga nelayan-nelayan kecil dan tradisional kita yang menggunakan kapal-kapal ikan kurang dari 10 gross ton misalnya, ya itu masuk dalam usaha mikro yang juga menjadi concern daripada kami di Kementerian UMKM. Nah, dalam analisa kami, nelayan kecil dan tradisional ini tantangan utamanya adalah peningkatan produktivitas. Ini dulu nih, dalam konteks ekonomi ya, saya katakannya ini adalah produktivitas. Bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitasnya? Karena pada umumnya
usaha yang dijalankan ini tidak dalam skala ekonomi. Ya, sehingga ongkos produksinya menjadi lebih mahal. Kan gitu ya. Aksesnya terhadap pembiayaan menjadi sulit. Lalu yang ketiga, aksesnya terhadap pasar juga menjadi tidak stabil. Harga jualnya juga menjadi aja jual ikannya misalnya tidak stabil dan seterusnya. Atau bahkan menjual bahan baku dengan nilai yang sangat murah gitu ya dan seterusnya. Nah, dalam situasi itulah kami ingin mendorong klasterisasi. Jadi kita mengembangkan klaster-klaster ekonomi usaha mikro ini. Ya, jadi tidak dibiarkan sendirian nelayannya, tapi justru didorong untuk membangun kelompoknya, membangun klasternya, atau bahkan membangun koperasinya supaya mereka berhimpun, ya, sehingga usaha mikro yang perorangan tadi, yang modalnya terbatas tadi, produksinya terbatas tadi, dengan adanya kolektif komunitas tadi itu bisa mendapatkan skala yang memadai, ya. Dengan skala yang baik itulah, dengan skala ekonomi yang memadai tadilah, secara kolektif tadi, mereka bisa mendapatkan akses pasar yang lebih baik. Kalau dapat akses pasar yang lebih baik, ya tentu modalnya menjadi lebih mudah. Kalau modalnya lebih mudah, ya tentu mereka bisa bangun kemitraan dengan usaha besar dengan produktivitas yang lebih tinggi lagi. Inilah yang kita sedang dorong tentunya. Kalau boleh ditarik berarti ada interconnectedness, keterhubungan antara balik ke kayak episode pertama tadi, bahwa masyarakat pesisir dan masyarakat urban ini kan jadi ada domino efek, Pak, kurang lebih berarti. Betul nggak kira-kira? Ya, dalam ini tadi saya katakan dulu, pertama saya melihat dalam komunitas nelayannya dulu. Ya, dari komunitas nelayannya. Nah, inilah tantangan kita, bagaimana meningkatkan produktivitasnya, yang dalam strategi kami adalah mendorong klasterisasi ekonominya. Itu dulu satu. Tapi pada sisi yang lain, ya, di luar komunitas mereka ada tantangan besar yang dihadapi oleh komunitas nelayan kita. Ada dalam hal ini adalah bagaimana memastikan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil itu tidak rusak. Ya. Nah, tidak rusaknya ini faktornya macam-macam. Ya, kalau di dalam ilmu lingkungan itu disebutkan ada dua sekarang ini. Ya, ada faktor-faktor antropogenik, jadi dampak kerusakan yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi misalnya apakah pencemaran, apakah itu akibat dari rusaknya hutan sehingga terjadi erosi yang sedimentasi yang cukup besar di pinggir pantai misalnya, dan seterusnya. Dan juga faktor iklim. Ya, jadi nggak tunggal sekarang ini. Ada faktor iklim, perubahan iklim. Faktor perubahan iklim secara sederhana saya ingin gambarkan akibat dari panas suhu bumi yang menyebabkan panasnya suhu perairan, kan begitu ya, permukaan laut, muka air lautnya airnya nambah tinggi, ya, mean sea levelnya naik, lalu suhunya lebih hangat daripada sebelumnya. Sementara terumbu karang sebagai rumah ikan itu terganggu. Itu ada batas suhu toleransinya, ya, untuk dia bisa tetap hidup. Pemutihan karang itu. Ya, terjadilah, kalau lebih daripada itu terjadilah bleaching itu, ya, pemutihan karang itu. Nah, kalau terjadi bleaching, maka artinya rumahnya terganggu. Ya, ikannya berarti ekosistem terganggu. Ya, produktivitas terganggu. Kalau produktivitas terganggu, ya berarti nelayannya juga dapat ikannya sedikit. Kan begitu ya. Maka ekonominya nggak baik di kampung nelayannya. Di saat yang sama, maka suplai protein hewani ikannya itu juga akan berkurang kepada kita. Kan begitu ya. Maka protein ikan yang sehat itu tadi, ya, yang resource kita terbesar itu tadi, ya, protein terbesar kita kan sebenarnya ada di laut, ya. Ini justru akan hilang peluang ini. Ya, diperkirakan nih kalau secara global itu kan diperkirakan pada tahun 2050 itu jumlah tangkapan ikan akan berkurang sekitar 20%. Kalau skenario iklim ini nggak bisa dikendalikan dengan baik. 2100 diperkirakan separuhnya akan berkurang, begitu ya. Nah, ini kan nggak mau kita nggak mau. Ya, bayangkan kalau Indonesia kehilangan sumber protein hewani ikannya yang ada di laut itu, bagaimana asupan protein hewani bangsa kita? Padahal, ya, saya baca studinya FAO dan WHO, ya, FAO dan beberapa lembaga-lembaga kesehatan lainnya itu mengatakan lebih kurang 3 hal. Yang pertama, kalau ibu-ibu hamil makan ikan, itu janinnya kuat. Ya, janinnya kuat, dan itu sehat buat si ibu dan juga buat si bayi. Yang kedua, kalau anak-anak
usia-usia dini itu makan protein ikan yang sehat tadi, itu maka intelijensinya bagus, fisiknya juga kuat. Kalau mereka yang usia di atas 50 tahun konsumsi ikan terbiasa, maka dia terhindar dari penyakit jantung misalnya begitu ya. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa sumber protein hewani ikan yang diperebutkan oleh banyak negara itu ada di kita nih. Tapi kita punya tanggung jawab nih, harus jaga dia. Kalau kita ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari laut, ya kita juga harus bisa melayani laut dengan baik kan gitu lebih kurang. Spesifik soal klasterisasi UMKM di wilayah pesisir kan nggak semuanya nelayan loh. Dengan adanya perubahan iklim, kemudian dengan ditambahnya ada pencemaran lingkungan, ada adaptasi yang harus dimulai dari kelompok-kelompok usaha di wilayah pesisir. Contohnya misalnya recycle, kemudian ada mungkin ini bencana, tapi kemudian memunculkan inovasi. Ada green jobs mungkin sekarang sebutannya. Dari Kementerian UMKM bagaimana melihat peluang ini? Ini menjadi sumber ekonomi baru. Ya, ini menjadi sumber ekonomi baru. Saya ambil contoh ya. Ada program unggulan presiden, program unggulan pemerintah yang disebut dengan makan bergizi gratis. Saya ambil contoh itu. 1 bulan lalu Pak Menteri bersama dengan Kepala BGN itu meluncurkan namanya program perluasan UMKM ya dalam ekosistem makan bergizi gratis. Nah, kalau kita lihat ekosistem makan bergizi gratis, itu yang paling hulunya kan sebenarnya adalah petani, nelayan, peternak, pekebun. Mereka yang menyuplai sumber makanan olahan yang ada di dapur. Oke, jadi itu UMKM banget tuh, mikro banget tuh. Lalu ada yang di dapur. Yang di dapur ini adalah bisnis catering umumnya. Yang punya kemampuan masak lebih kurang 3.000 porsi sehari. Kan lebih kurang gitu ya. Ini kan ada ilmunya. Ini juga UMKM banget. Eksis nih. Ya, dalam hitungan kami, data kami itu mengatakan lebih kurang 30.000. Ya, ada 30.000 unit ya potensial yang bisa mengelola dapur ini. Ya, usaha-usaha kecil kita. Lalu di luar dapur yang paling hilir itu ada UMKM juga yang ternyata bisa mendapatkan manfaat. Apa itu? Limbahnya tadi. Limbah ini ada 2, ada yang food base, ya, yang yang organik, dan ada yang anorganik. Nah, yang organiknya itu bisa diolah lagi, ya, menjadi macam-macam. Bisa diolah menjadi pakan ternak, bisa dibuat menjadi pupuk, bisa menjual jadi pakan ikan, dan seterusnya. Yang non-organiknya itu bisa dibuat macam-macam. Apakah itu perabotan dan lain sebagainya. Nah, belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di SPPG Cileunyi, ya, ada satu pesantren namanya Pesantren Al-Kasyaf di Jawa Barat, yang ternyata peluang bisnis pengolahan limbah makanan ini, baik itu organik maupun non-organik ini, itu gede banget ternyata. Jadi mereka dari bisnis sampah olahan saja, itu dia dapat lebih kurang 20 juta per bulan. Lebih kurang. Untuk mengolah sampah, limbah sampah saja. Dia punya bisnis baru di sana. Nah, artinya saya ingin katakan, ya, kalau kita lihat di sana tadi, selalu ada 2 nih. Ada tantangan ya tentu melahirkan peluang. Kan selalu begitu, kita melihatnya seperti itu. Ya, ada tantangan ya, ada peluangnya nih. Nah, kalau lihat hari ini, kita lihat tantangan yang ada di masyarakat pesisir kita, ya, adanya perubahan iklim, dampak perubahan iklim, peluangnya apa? Peluangnya adalah kita pengembangan budidaya. Ya, jadi mungkin perikanan tangkap itu menjadi pilihan pada musim-musim tertentu, ya. Tapi pada musim-musim lainnya yang lebih sustain dalam jangka panjang adalah budidaya. Dan dunia hari ini, ya, Organisasi Pangan Dunia itu telah memproyeksikan bahwa masa depan pangan itu ada di laut, dan masa depan pangan di laut itu ya ada di budidaya. Jadi perikanan tangkap ya masa lalu lah. Masa depan itu adalah perikanan budidaya. Nah, budidaya ini apa saja? Tidak hanya ikan.
ada budidaya rumput laut. Ini juga menjadi sumber makanan yang cukup pesat perkembangannya hari ini, bahkan punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, produk turunannya juga cukup banyak sekali, gitu. Inovasinya cukup banyak sekali. Nah, jadi artinya saya ingin katakan, satu sisi kita berkepentingan untuk terus mencari inovasi-inovasi yang bisa menjawab tantangan ekonomi yang ada di depan kita, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Apakah sudah ada? Sudah. Oke. Ya, sudah ada. Tentu sekali lagi saya katakan, nggak bisa kita biarkan nelayannya pembudidaya ikannya sendiri. Perlu kita dukung bersama-sama. Sekurang-kurangnya cara mendukungnya adalah tidak membuang sampah plastik sembarangan, supaya tidak menjadi numpuk di laut dan itu membuat produktivitas ekosistem pesisir laut kita menurun. Itu kurang begitu. Oke. Itu dia Sobat Hijau, dari pembahasan segmen 2 kita terkait adaptasi, terutama terkait UMKM, masyarakat pesisir, di tengah isu global itu perubahan iklim dan semakin mengkhawatirkannya sampah laut. Nah, sebelum kita tutup episode 2 ini, jangan lupa, biar kita nggak thanksin ketemu orang, Yawa Perfume. Spray your story, let's grow together. Stay tune di podcast Simbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever.